Oh, biasa tapi ngadmit kan? Biasa, ya. Baru santos 84 daftar tunggu. Mm-mm. Ayeuna 114. Mudara atau musyawarah? 5 pas, Pak. 1 menit lagi. Siapa? Mas, oke, Mangga, siap. yuk kawitan di admitan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai acara ini, saya akan mengabsen dulu peserta kisah subuh bersama orang soleh pada pagi ini, mulai dari ranting 1. Apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ranting 2. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Mantap, kompak pada ranting 2. Ranting 3. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ranting 4. Hadiro. Hadir. Hadir. Ranting 5. Hadir. Hadir, siap standby. Ya, terima kasih Pak. Ranting 5, ranting 6. Hadir. Hadir. Ranting 7. Ranting 7. Apakah sudah bergabung? Baik. Ranting 8. Ranting 8, sekali lagi. Apakah sudah bergabung? Ya, Bu. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ranting 9 terakhir. Ada, Bu. Hadir. Oh iya, terima kasih. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah. Berarti untuk peserta kisah subuh bersama orang soleh pada pagi ini sudah lengkap semua. Maka kita akan mulai saja kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan kajian Islami, sumber inspirasi dan ukhuwah di waktu subuh atau kisah subuh bersama orang soleh dengan tema berkah bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kadisdikpora Kabupaten Pangandaran
Bapak Soleh Supriyadi SPD MPD. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Bapak Rohimat Resdiana SPD. Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Pangandaran, Bapak Aib Saiful Anwar SPD MPD. Mohon maaf, ulangi. Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Padaherang, Bapak Aib Saiful Anwar SPD MPD. Yang terhormat Kasih Ketenagaan SMP Disdik Poraka Pangandaran, Bapak Aris Wibowo SPD MPD. Yang terhormat Korwil Kecamatan Padaherang, Bapak Rizaldi Fahrullah SPD. Yang terhormat Ketua AGPAI Kecamatan Padaherang, Bapak Rosidin SPDI. Yang terhormat Ketua IGTKI Kecamatan Padaherang, Ibu Halimah Karnasi SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Padaherang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Padaherang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan penuh keberkahan ini. Mentari pagi bersinar cerah, cahaya indah menyapa insan. Mari songsong Ramadan penuh berkah dengan iman, ilmu, dan keteladanan. Cakep. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menuju pada rangkaian acara, izinkan kami memperkenalkan petugas pada kegiatan kisah subuh bersama orang soleh dari Ranting 2 Kecamatan Padaherang pada pagi hari ini. Yang pertama, pembawa acara saya sendiri, Mira Julfa. Selanjutnya, pembaca ayat suci Al-Quran akan dilantunkan oleh Ibu Hanimah Surah SPDI. Untuk tausiah akan disampaikan oleh Bapak Udin Nuryadin SPDI. Dan sebagai penutup, pembaca doa akan dipimpin oleh Ibu Anur Laila SPDI. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Hanimah Surah SPDI. Kepada Ibu Hanimah Surah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Fama kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hanimah Sulwa SPDI atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga membawa keberkahan dan menambah kehusuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang akan disampaikan oleh Bapak Rohimat Resdiana SPD. Kepada Bapak Rohimat Resdiana SPD kami persilahkan. Halo, Iya Pak, ada Pak. Mangga. jelas. Ya, jelas Pak, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya Pak Kadis Dikpora Kabupaten Pangandaran, Bapak Soleh yang 1000% sudah pasti soleh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru semua yang sudah bersatu. Terima kasih atas waktunya. Saya terkejut. Saya kira tidak menyimak saja, tidak dikasih sambutan. Tapi selebihnya saya apresiasi kegiatan ini, kegiatan kisah tubuh bersama orang soleh ini dilaksanakan luar biasa. Selain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ini juga sebagai sarana memupuk kekompakan para guru di kabupaten, para bapak dan ibu guru Kabupaten Pangandaran. Maka saya baru menyimak saja sudah meyakini, aku yakin bahkan di bawah kepemimpinan Pak Hadis Soleh, visi pendidikan karakter melesat yang digaungkan oleh Ibu Hajah Citra Fitriani sebagai Bupati Kabupaten Pangandaran yang genap 20 Februari kemarin 1 tahun menjabat, ini akan dengan mudah dicapai. Saya mau nanya nih, ini semua orang soleh kan? Insya Allah. Insya Allah Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan. Semua pasti orang soleh. Maka saya ada pepatah, mengutip salah satu pepatah, ketika sekawanan domba dipimpin oleh harimau, maka domba tersebut akan terbiasa mengaum. Tetapi sebaliknya, ketika sekawanan harimau dipimpin oleh domba, maka seluruh harimau yang dipimpin oleh domba tersebut akan mengembek semuanya. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Soleh, semua bapak dan ibu guru yang saya banggakan ini akan menjadi harimau semua, pantang menyerah, gigih dan luar biasa. Terus yang kedua, kadang-kadang saya Pak Hadis, saya iri kepada guru. Kenapa? Karena
selain mendapatkan reward atau gaji, honor atau sebagainya lah, ya walaupun memang ada yang masih ada yang tinggal angka sama seperti ini. Tapi di samping itu yang lebih penting guru ini mendapatkan jariah, amal yang tidak putus karena guru ini mengamalkan ilmu. Amal jariah ini amal yang tidak akan putus oleh kematian. Saya yakin betul Bapak Ibu guru ini selain mendapatkan dunia, tentunya mendapatkan akhirat kelak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya saya mengapresiasi kegiatan ini. Bupatinya baru 1 tahun, Pak Kadisnya baru, inovasinya luar biasa. Saya yakin, sekali lagi aku yakin pendidikan karakter besar akan mudah dicapai di bawah kepemimpinan Pak Kadis Soleh. Apalagi ini semua yang hadir ini sudah menjadi orang-orang soleh, tentunya orang-orang yang soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rohimat Resdiana SPD atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam orang-orang soleh sesuai harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan kisah subuh bersama orang soleh oleh Bapak Kadis Dikpora Kabupaten Pangandaran, yakni Bapak Soleh Supriyadi SPD MPD. Kepada Bapak Soleh Supriyadi SPD MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pagi hari ini tanggal 24 Februari 2026 di subuh yang penuh berkah kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan kajian subuh, berkumpul dengan orang soleh yang digagas oleh PGRI Kabupaten Pangandaran, kemudian juga digagas oleh Distrik-Pora Kabupaten Pangandaran. Semoga silaturahim di subuh yang penuh berkah ini kita selalu diberikan keikhlasan, kekuatan, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Imat, Kang Rohimat Rosdiana, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang saya hormati. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa berkenan hadir ikut bersama guru-guru soleh yang ada di Kecamatan Padaherang ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pejabat Cisdik yang hadir di kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang kesekian kalinya. Kemarin diawali dari rangkaian Kecamatan Cijulang, kemudian Langkap Lancar, Kalipucang. Kemarin sekarang saya di Kecamatan Padaherang bisa membersamai Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang melaksanakan kajian subuh, berkumpul dengan orang soleh. Saya merasa orang paling bahagia sekali. Kenapa? Karena kegiatan hari ini adalah implementasi atau rangkaian tindak lanjut dari
roadshow saya kemarin di 10 kecamatan, yang termasuk kemarin di Kecamatan Padaherang. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, pengawas, pejabat distrik semuanya menangkap apa yang pesan-pesan yang ingin saya sampaikan di roadshow itu. Bapak Ibu semuanya, ketika saya harus berpikir ataupun berbicara terkait dengan tanggung jawab saya di dunia terkait dunia pendidikan, saya pikir rapot mutu kita sudah luar biasa. Rapot mutu kita di 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 provinsi jenjang SMP kita sudah di urutan pertama. Di jenjang sekolah dasar kita sudah ranking ketiga. Artinya, ketika saya harus mempertanggungjawabkan terkait dengan pendidikan di dunia, itu saya kira dengan mudah kita akan raih bersama. Kenapa? Karena saya meyakini satu pejabat distrik luar biasa hebat. Saya meyakini bagaimana pengawas-pengawas yang ada di Kabupaten Pangandaran luar biasa hebat. Saya meyakini bagaimana kepala sekolah yang ada di Kabupaten Pangandaran hebat-hebat. Dan saya meyakini sekali guru-guru yang ada di Kabupaten Pangandaran, khususnya yang ada di Kecamatan Padaherang, itu luar biasa hebatnya. Terbukti dengan prestasi-prestasi akademik, prestasi-prestasi yang telah kita raih, baik di jenjang kabupaten, provinsi, bahkan kita sampai prestasi di jenjang nasional. Artinya, dengan kondisi sumber daya, dengan kondisi para guru, kepala sekolah, pejabat distrik yang sudah luar biasa kompetensinya, saya pikir mempertanggungjawabkan itu secara dunia, kita akan raih bersama-sama dengan mudah. Apa yang saya khawatirkan ketika saya menginjakkan kaki di dunia pendidikan, menginjakkan kaki sebagai kepala dinas pendidikan Kabupaten Pangandaran, saya khawatir tanggung jawab akhirat saya. Saya khawatir beban akhirat saya. Bagaimana tidak khawatir? Berapa ribu murid, berapa ribu guru, berapa ratus kepala sekolah, dan berapa pengawas sekolah dan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran yang tentu suatu saat akan meminta pertanggungjawaban itu kepada saya. Kapan itu? Nanti ataupun kelak di yaumil akhir, di hari pembalasan. Kalian semua tentu akan mengejar diri saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Pangandaran. Kalian tentu akan memintai pertanggungjawaban itu. Itu yang berat. Maka kenapa saya merasa khawatir, saya merasa was-was ketika itu, karena saya takut tidak bisa mempertanggungjawabkan itu nanti di hari pembalasan. Alhamdulillah, mulai kemarin hari Senin, 10 kecamatan, bahkan dengan hari ini sudah 10 kecamatan, semua guru, semua kepala sekolah, termasuk pejabat distrik, ikut melaksanakan yang namanya kajian subuh. Apa kajian subuh? Kajian subuh adalah konsepnya berkumpul dengan orang soleh. Saya berharap melalui kegiatan ini, saya berharap rekan-rekan guru kita semuanya dilembutkan hatinya, diberikan kekuatan, keikhlasan untuk menuju pribadi-pribadi yang berakhlak. Kenapa saya fokus ke sana? Ketika kita masuk, ketika kita mendekati, jangankan sampai dengan predikat akhlakul karimah, mendekati saja, saya yakin keberkahan untuk guru yang ada di Kabupaten Pangandaran, khususnya di Kecamatan Padaherang. Saya yakin Allah berikan keberkahan itu. Ketika guru sudah berkah, insya Allah kegiatan ataupun program yang dicanangkan oleh Ibu Bupati, Ibu Hajah Citra Fitriami, dengan pendidikan karakter melesatnya, saya yakin kita akan mudah melaksanakan itu. Apa harapan kita semuanya? Harapan kita semuanya adalah mencetak generasi yang memang berakhlakul karimah, generasi yang memang bermutu, generasi emas yang Bapak Presiden canangkan di nawacitanya, generasi emas di tahun 2045. Besar harapan saya kegiatan ini, Pak Aep,
selaku Ketua PGRI yang ada di Kecamatan Padaherang, ada Bahdis selaku sesepuh, ada Kang Herno, Kang Wasman, dan sepuh-sepuh yang lainnya. Tentu didukung dengan para guru-guru yang masih muda, guru-guru yang masih energik. Harapan saya ke depan, kegiatan ini adalah kegiatan yang akan terus dilakukan secara terus-menerus. Terutama di bulan Ramadan ini, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dedikasi. Kenapa? Karena tujuan kita mencetak ataupun meraih kemenangan di Hari Fitri dan meraih keberkahan untuk para guru, untuk peserta didik yang ada di Kabupaten Pangandaran menjadi generasi yang mempunyai pendidikan karakter melesat. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Pak Dewan Imat telah bisa hadir, berkumpul, bersilaturahim dengan kita. Terima kasih PGRI Kabupaten Pangandaran. Terima kasih PGRI Cabang Padaherang. Terima kasih para kepala sekolah, para guru semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan arahan sekaligus pembukaan kegiatan kajian Islami sumber inspirasi dan ukhuwah di waktu subuh atau kisah subuh bersama orang soleh yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis Dikpora Kabupaten Pangandaran, yakni Bapak Soleh Supriyadi SPD MPD. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ibadah dan keteladanan di bulan suci Ramadan ini dan dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di lingkungan Kabupaten Pangandaran umumnya, khususnya di Kecamatan Padaherang, yaitu untuk mencetak generasi-generasi emas. Baik Bapak Ibu, kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Udin Nuryadin dengan tema Berkah Bulan Ramadan. Kepada Bapak Udin Nuryadin, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas berbagai limpahan nikmat pada kita semua, sehingga alhamdulillah di hari yang penuh dengan berkah ini kita dipertemukan di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sepatah atau dua atau beberapa kata. Namun sebelumnya saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu semuanya, apalagi merasa lebih tahu gitu. Saya hanya ingin berbagi, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Karena kita semua tahu adalah apalagi kita semua ini sebagai para pendidik ya, jadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan penuh rasa hormat kami sampaikan selamat datang pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, juga kepada Bapak anggota DPRD yang kami hormati, serta seluruh tamu undangan yang hebat yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, kalau kemarin-kemarin ya,
itu tidak dihadiri langsung oleh Pak Kadis. Nah, sekarang ini sangat luar biasa ya. Jadi kehadiran Bapak semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini sebuah kehormatan dan sumber semangat bagi saya, khususnya umumnya bagi kita yang ada di Kecamatan Padeherang. Terima kasih atas waktu, langkah, dan perhatian yang telah diberikan. Semoga pertemuan ini membawa kebaikan, ilmu, dan keberkahan bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa bulan Ramadan ini merupakan anugerah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Karena hadis-hadis bahkan ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keagungan bulan Ramadan ini. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, maka beliau menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan bulan ini. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu." Artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan penuh berkah. Rasul menamakan bulan Ramadan sebagai bulan berkah karena saking banyaknya kebaikan di dalam. Para ulama ketika menjelaskan makna berkah, berkah adalah kasratil khairi wadawami, banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Maka saking berkahnya bulan Ramadan, segala bentuk amal solih akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah ya Bapak Ibu, segala bentuk amal solih di bulan Ramadan yang kita lakukan ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan, yaumu min Ramadan khairu min alfi yaumin min ghairihi. Beliau berkata, sehari puasa di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 kali puasa di luar bulan Ramadan. Tasbihatun fi Ramadan khairu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Dan sekali tasbih atau ucapan subhanallah di bulan suci Ramadan ini lebih utama dari 1000 kali tasbih di luar bulan Ramadan. Masya Allah, jadi ini kenapa bulan Ramadan dinamakan bulan berkah. Ampunan Allah dibuka lebar-lebar. Nah, makanya orang yang kalau bertemu dengan Ramadan, kemudian dosanya tidak berkurang, amal solehnya tidak bertambah, ini betul-betul orang yang sangat merugi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadisnya beliau mengatakan, "Man hurima khairuha faqad hurim." Maka siapa yang diharamkan dari berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini, maka sesungguhnya dia orang yang terhalangi, dari berbagai macam kebaikan. Nauzubillah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita punya anggapan. Pokoknya setiap orang yang bertemu dengan Ramadan, pasti nanti dia akan kembali dalam fitrahnya. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Terus Idul Fitri juga dia berpikir kalau saya nih dosanya sudah bersih gitu, seperti kertas yang tidak ada coret-coretnya. Itu tidak seperti itu keliru. Jadi tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan, itu otomatis dosanya terampun. Itu tidak. Kenapa? Karena hal ini didasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau naik mimbar dan beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta. Ya Rasul, atas apa engkau ucapkan amin bahkan sampai 3 kali? Maka Rasulullah mengatakan, ja'ani Jibril. Barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan,
Rogima angfu rojulin man adroka Ramadan falam yukfar lahu. Kata Rasulullah, Jibril mengatakan, celakalah seseorang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu, sedangkan dosa-dosanya belum diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Maka Rasulullah mengucapkan, amin. Nah, jadi kalau kita bertemu Ramadan, tapi dosa kita tidak berkurang, berarti apa? Nah, berarti puasa kita itu tidak beres. Ya, Bapak Ibu. Terus terawih kita juga sama tidak beres. Ya kan? Ya kan puasa yang kita kerjakan ini itu bisa menyebabkan tergugurnya dosa. Begitu juga tarawih yang kita lakukan itu merupakan sebab terampuninya dosa kita. Berarti kalau Ramadan berlalu, dosa kita tetap gitu ya. Dosanya tidak terhapuskan, berarti ya puasa kita itu tidak beres dan tarawih kita juga tidak beres. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amin. Celakalah orang yang seperti itu. Amin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan berarti ia beruntung. Ini tidak. Terus siapa dan model orang seperti apa yang bertemu dengan Ramadan yang akan beruntung? Terus yang Ramadannya tidak sia-sia, yang bawa keberkahan. Maka para ulama ketika menyebutkan bagaimana agar kita menjadi orang yang paling bergembira, menjadi orang yang paling beruntung ketika bertemu dengan Ramadan, para ulama menyebutkan setidaknya ada 10 wasiat agar puasa itu menjadi berkah. Tarawih kita dan Ramadan kita ini membawa keberkahan buat kita. Ramadan yang betul-betul memberikan kebaikan kepada kita. Itu yang pertama adalah kata para ulama yaitu senantiasa menjaga keikhlasan. Jadi ada orang nih ya sama-sama puasa, sama-sama tarawih, sama-sama baca Al-Quran. Tapi bisa-bisanya pahalanya berbeda. Nah, ini apa yang menentukan? Di antaranya faktor dari keikhlasan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal seseorang tergantung dengan niat. Maka kalau misalkan ada seseorang dia berpuasa, tapi tidak ada keikhlasan, itu untuk apa puasanya? Ya, misalkan puasanya itu tujuannya adalah untuk ingin dikenal, biar dipuji. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Kadang kita juga ini sudah latah ya di zaman sekarang. Semua amalan kita tidak luput dari update. Contohnya misalkan tadi ya habis sahur jepret gitu ya, dipoto mejanya, lalu dituliskan caption, Alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan sahur. Nah lalu jam 11 siang misalkan itu ya jempol kakinya, spread lagi dipoto, lalu tuliskan caption, inilah penderitaan orang yang berpuasa, diikhlaskan ya Allah. Nah, biasanya gitu ya. Nah, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kita sih nggak menuduh setiap yang update status itu ria. Itu nggak mesti. Cuma itu sangat besar potensinya. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian semuanya. Maka kalau kita melihat bagaimana para ulama terdahulu, bagaimana penjagaan mereka terhadap keikhlasan, ini luar biasa. Bahkan sebagian para ulama kita ketika mereka sedang membaca Al-Quran, kemudian ada orang lewat, maka yang dia lakukan, dia menutup Al-Qurannya dan disembunyikan. Begitu orang pergi, mereka kembali melanjutkan baca Al-Quran. Beda dengan kita. Kita ini baca Al-Quran di kamar sendiri. Tapi apa yang terjadi? HP-nya di live, gitu ya. Lalu tidak ada orang di kamar, hanya kita sendirian. Tapi perbuatan kita dilihat dan dibaca oleh orang di dunia ini. Nah, ini hendaknya kita seorang muslim sayang terhadap amalan kita sebagaimana Allah menyayangi kita.
Wasiat para ulama yang kedua yaitu agar saum dan Ramadan tidak sia-sia adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita untuk berzikir bukan hanya sekedar zikir, tapi apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Contoh harian ya Bapak Ibu, misalkan kita ucapkan subhanallah, nih ibu-ibu nih sambil nyapu, sambil ngiris bawang, atau misalkan sambil menyiapkan makanan untuk suaminya gitu ya. Lalu ucapkan alhamdulillah saat melihat melihat nikmat kecil, sedang istirahat ya. Lalu ucapkan Allahu Akbar saat mulai aktivitas penting. Atau misalkan nih kita para guru ya, ketika di sekolah ajak siswa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar gitu ya, sebelum memulai pelajaran. Nah, untuk wasiat yang ketiga, agar Ramadan dan puasa kita semakin bernilai, yaitu seseorang yang puasa tidak menjauhi, hendaknya kita menjauhi segala yang Allah haramkan. Jadi selama puasa kita harus jaga mata, jaga hati, jaga lisan kita. Ya, karena mungkin di kita ya sudah terbiasa melihat sesuatu yang haram gitu ya. Di televisi kan banyak orang-orang yang tidak menutup aurat, kan kita sudah terbiasa ya. Nah, ini hindari ya Bapak Ibu, karena sudah sepakat semuanya bahwa aurat itu harus ditutup dan ketika terbuka itu adalah haram. Dan kita, orang yang berpuasa, haram melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika melihat apalagi ya, misalnya HP, itu kan kita scroll-scroll gitu ya, banyak yang tidak bermanfaatnya. Nah, itu kita hindari selama bulan Ramadan. Ya. Selanjutnya, untuk wasiat yang keempat, hendaknya orang yang berpuasa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti sholat 5 waktu. Nah, kenapa? Karena ada orang yang dia puasanya full, tarawihnya full, tapi sholatnya dia bolong-bolong gitu ya. Kan ini keliru ya Bapak Ibu. Nah, eh, sholat tarawih itu kan sunnah ya, tapi dia bisa full berjamaah di masjid. Tapi sholat yang 5 waktu yang sudah betul-betul Allah wajibkan, malah di rumah. Nah, ini keliru. Padahal kita tahu, sekali lagi kalau tarawih itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Yang kelima, wasiat para ulama hendaknya kita memiliki perhatian dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan. Dan nanti Bapak Ibu di dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad menyebutkan bahwa nanti di yaumil akhir ketika seseorang tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun, maka Al-Quran akan datang sebagai penolong. Bagi siapa? Bagi para pembacanya. Nah, ini kesempatan buat kita semua di bulan suci Ramadan untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Nah, untuk misalkan contoh lain, kita ya sebagai guru ajaklah anak-anak didik kita setiap hari ayat per ayat gitu ya, sebelum memulai pembelajaran. Gitu. Tidak harus banyak, satu ayat pendek saja, misalkan juga amma ya dibaca, dihafalkan, lalu dijelaskan oleh maknanya. Nah, ini bukan hanya tugas sebagai GPAI saja ya, kita sebagai seorang Muslim ya semuanya kita sampaikan yang kita bisa ya, sampaikan walau satu ayat. Untuk yang selanjutnya, yang keenam, hendaknya kita betul-betul memperhatikan waktu selama bulan Ramadan. Artinya apa? Pastikan setiap jam, setiap menit yang dilalui di bulan Ramadan melainkan kebaikan yang kita lakukan.
baik kebaikan untuk dunia kita maupun kebaikan untuk akhirat kita. Wasiat para ulama yang ketujuh, kita harus memperhatikan puasa kita, bahwa kita ini didasari puasanya oleh keimanan dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa harus didasari oleh iman dan ihtisab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, karena gini ya, Bapak Ibu, kenapa harus dasari dengan keimanan? Karena ada orang yang dia berpuasa itu hanya ikut-ikutan orang lain. Semua orang berpuasa, misalkan ini di sekolah. Masa saya tidak? Nanti malu sama tetangga, misalkan. Nah, itu harus dihindari. Itu berarti niat ibadah puasa kita itu bukan karena Allah. Selanjutnya, wasiat yang ke-8, hendaknya kita perhatian untuk memberi dan berbuat baik kepada sesama di bulan Ramadan. Karena bulan kebaikan, bulan Ramadan ini dinamakan juga sebagai bulan berbagi dan bulan menolong sesama. Para ulama mengatakan kebaikan itu semakin besar pahalanya ketika dilakukan pada waktu yang mulia. Dan Rasulullah, beliau adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Juga dalam hadis lain bahwa Rasulullah itu dikatakan beliau adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau paling dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Dan ini bisa kita lakukan dengan cara apa ya, kalau kita misal ngirim makanan ke tetangga untuk berbuka, terus membantu menyiapkan tajil di masjid, itu ya sekemampuan kita lah, Bapak Ibu semuanya. Kalau misal mampunya ngasih air mineral gitu ya, 1 dus, taruh di masjid buat orang-orang yang berbuka puasa, itu Masya Allah, itu pahalanya akan sangat luar biasa. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ke-9, hendaknya kita memberi perhatian dan terus mempelajari hukum-hukum seputar puasa. Alhamdulillah, ini di Kabupaten Pangandaran melalui PGRI, juga Distikpora, dan bekerja sama juga dengan HGPAI Kabupaten Pangandaran, telah diadakan berbagai kegiatan yang pertemukan kita dengan orang-orang soleh. Di antaranya kegiatan ini, ya, ini kuliah subuh, ya. Selain kuliah subuh juga ada juga kajian ceramah sebelum berbuka puasa. Ya, itu bisa kita lakukan selain kegiatan yang tadi, kita bisa juga melihat di YouTube, di TV gitu ya, maupun di media sosial yang lain. Ini semua kegiatan ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, karena dengan belajar dan memahami hukum-hukum puasa, ibadah yang kita lakukan menjadi lebih benar-benar dan lebih sempurna. Kenapa harus belajar? Ini agar seluruh amalan yang kita lakukan dibangun di atas ilmu. Bukan sekedar ikut-ikutan atau kebiasaan gitu ya. Jangan. Jadi dengan ilmu kita memahami makna yang benar, mana yang salah, mana yang utama, dan mana yang harus dihindari. Yang terakhir, wasiat para ulama yaitu kita selama bulan Ramadan harus memperbanyak doa. Karena doa orang yang berpuasa sepanjang hari hingga ia berbuka dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai doa yang pasti Allah kabulkan. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita mengamalkan 10 wasiat di dalam berpuasa, insya Allah Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik, paling bermakna dan penuh keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita adalah puasa yang akan menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan kehilapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, serta saya ucapkan terima kasih.
Wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Udin Nuryadin, SPDI, yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang senantiasa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup rangkaian kegiatan kisah subuh bersama orang soleh pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan hati dan menengadahkan tangan, memohon keberkahan atas ilmu dan nasihat yang telah kita terima, agar menjadi amal jariah dan penguat langkah dalam menjalankan tugas serta ibadah puasa Ramadan. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Ibu Aan Nurlela SPDI. Kepada Ibu Aan Nurlela kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hujjatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Jazata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, memperkuat iman, serta menginspirasi kita untuk menghidupkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian rangkaian kegiatan kisah subuh bersama orang soleh pada pagi hari ini. Atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak sepanjang hari. Ramadan hadir, membawa keberkahan, menguatkan iman, membersihkan hati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Foto bersama dulu Bu Mira dipandu oleh Pak Yudis. Siap, mangga Bapak. Kiro rampung sih kayak mutan. Yo Bapak Ibu, balik kumaha heula idayana parudu. Melesat. Yuk, melesat. Slide pertama dia aya genep slide. Slide pertama siap-siap. 1, 2. Genep. Slide 2. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Slide 4. 1, 2. Slide 5. 1, 2. Tos Bapak Ibu atur nuhun sadayana. Ya. Ya, patut nuhun Pak Yudis.
Terima kasih kepada tim Ranting 2 yang hari ini telah menjadi petugas dalam kisah subuh bersama orang soleh episode 2. Bapak Ibu se-PGRI Cabang Padaherang, ditunggu lagi episode 3 besok jam 5 subuh, jam 5 pagi. Besok giliran dari Ranting 3. Ditunggu nanti untuk flyernya nanti siang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ketua PGRI Cabang Padaherang. Selamat melanjutkan aktivitas untuk hari ini. Yo, bobok deui. Iya, izin wae Pak Kepu. Mangga wilujeng teteh, mangga wilujeng persiapan anu sakolahna tebih, mangga persiapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bapak Ibu hatur nuhun. Sami-sami. Bapak hatur nuhun, Bapak Arman hatur nuhun, Pak Kabid Pora atas nyarengan hatur nuhun. Siap, nuhun. Sami-sami Bapak nuhun wilujeng beraktivitas. Nuhun, sadayana. Nuhun Pak Alim. Kami kerabat tim kerja yang bertugas hari ini mengucapkan Alhamdulillah. Pak Yudis nuhun, Kak Hatur Heru hatur nuhun. nuhun, Pak Ketua nuhun. Oh, Pak. Siap. Bapak Ibu, ku abdi izin kanggo Zoom-na diselesaikan ya, kanggo proses download file video kegiatan. Hatur nuhun. Ku abdi langsung pada ditutup. Mangga Bapak Ibu.